nanggepin ya, nggak nanggepin gimana sih. Ya dia kan manusia yang paling merasa dirinya benar. Ini pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kali mungkin seperti apa sih? Nanggepin ya, nggak nanggepin gimana sih. Ya dia kan manusia yang paling merasa dirinya benar. Ya udah, ikutin aja prosesnya. Aku sih sampai sekarang nggak takut sih sama sekali, ya ikutin aja. Oke, Mbak Lin, mungkin kan tadi sempat dia juga membantah semua statement Mbak Lin yang sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu seperti apa, Mbak? Apa nih? Mengusir lagi? Masih sama sih. Oh iya, mengusir ya. Jadi gini Mas, jadi sebenarnya itu pertama kali kejadian itu adalah saya sudah tidak diperlakukan secara baik. Saya diteror dalam rumah saya sendiri dan saya masih bertanggung jawab nih ya omongan saya sampai hari ini. Saya sempat mau mengambil barang saya itu posisinya dikunci semua. And then akhirnya saya bilang karena saya diperlakukan seperti itu, saya sempat WhatsApp memang. Gimana saya mau ambil barang saya kalau caranya seperti ini, ya kan? Dikunci. Nah, keluarinlah barang saya. Memang saya pernah meminta seperti itu karena kejadiannya sudah diperlakukan seperti itu dulu. Nah, akhirnya setelah saya WhatsApp seperti itu, dia keluarin semua barang-barang saya. Nah, jadi sempat ketika kayak pulang itu saya sempat kaget sih ya, maksud saya jadi sempat saya kayak gini nih tuh. Jadi kayak mau ngomong jadi manusia jangan merasa dirinya benar terus gitu loh. Nah, jadi seperti ini nih. Ini kan kondisinya gini nih Mas. Ini kan barang saya kan di atas ya kan, karena dia tidak perlakukan saya secara baik, dikunci semua Mas. Atas dikunci, bawah dikunci gitu loh. Gimana saya mau ambil barang? Akhirnya saya sempat WhatsApp. Ya kalau misalnya itu saya mau ambil barang saya seperti kayak gimana gitu. Akhirnya dia keluarin semua. Nah, sesudah dikeluarin. Nah, jadi saya sempat tidur pun di kamar seperti ini. Itu di kamar siapa tuh Kali? Kamar saya tuh barangnya kan dikeluarin semua. Nah, akhirnya saya packing rapi. Jadi gitu. Saya tuh kalau misalnya apa-apa ya nggak pernah maksudnya mau playing victim, rekayasa. Itu kan kita perempuan ya, apa yang kita rasakan di dalam rumah ya itulah yang kita ceritakan gitu loh. Jadi nih kayak pintu dari sini dikunci, pintu di sana dikunci, gimana Mas? Saya mau ambil barang-barang saya gitu kan pada saat itu. Pada saat kondisi sama-sama saling merasa dirinya benar. Tapi makin kesini ya sudahlah, saya pikir ya sudah, anggap aja diri dia benar gitu kan. Jika saya selama menikah sama dia saya pernah ada salah, saya juga sudah minta maaf. Saya sudah memaafkan. Sudah hampir 1 tahun kan, masa nggak selesai. Tapi barang-barang tersebut sudah di packing dengan baik. Iya, saya yang packing Mas. Sekarang gini, Mama saja kalau punya barang ya, saya balikin lagi ke kalian ya. Kalau kalian punya barang kalian dikeluarkan seperti ini, apa kalian nggak akan beli bus? Apapun itu, ini saya sendiri yang packing gitu loh. Jadi saya punya detail-detailnya dari kejadian pertama. Saya sempat video kok ketika pintu nggak bisa saya buka barang saya gitu kan, ya mau nggak mau saya WhatsApp dong gitu loh. Jadi ya mohon jangan playing victim gitu. Sebenarnya dia tuh tahu dalam diri dia itu seperti apa, dia sebenarnya tahu. Cuman saya udah malas aja ribut. Kalau untuk cincin sendiri gimana sih Kali? Jadi kejadian ini masih nyangkut di sini nih ya. Video lagi nih ya kan. Jadi kan ini saya sudah rapikan nih di dalam dus. Ada beberapa benda-benda berharga juga di dalam sini. Nah, proses pemindahan barang-barang ini ke rumah saya yang baru saat itu. Nah, saya merasa kehilangan ya. Dan emang benar hilang gitu loh. Dan saya yakin kok di dalam diri dia tahu gitu loh. Nah, cuman saat itu balik lagi kondisinya kan lagi sama-sama tidak baik ya kan. Jadi emang saya melaporkan benar-benar saya kehilangan. Saat itu saya benar-benar kehilangan. Jadi akhirnya kenapa saya nggak mau melanjutkannya lagi? Karena saya pikir oke, saya juga tidak mau ada di kehidupan dia lagi, tidak mau di situ-situ terus gitu loh. Nah, setelah PNJ selesai, saya pun sudah bersyukur bisa keluar dari kehidupan dia. Terus sih simpel aja saya mikirnya. Mali, mungkin masalah utang piutang itu kalau dari pihak Mas Oka sendiri tadi kan tidak ini ya menangkis adanya.
cuman Sekitar ya, 25 sekitar juta. 25 juta Ya, balik itu. lagi nanti kalau saya jajarkan, babarkan lagi, nggak akan selesai ya. Intinya kan saya mau selesai. Sebenarnya saya nggak balik lagi, saya nggak ada takut sama sekali. Yang saya ceritakan semua adalah tidak ada rekayasa sama sekali. Saya bukan orang yang main victim gitu loh. Saya juga bukan orang yang drama yang harus merasa terzolimi terus gitu. Saya juga bukan orang seperti itu. Intinya, ketika saya melaporkan itu semua data-data surat pembelian dan lain-lain itu sudah saya serahkan. Dan saya juga kemarin sudah sempat mengambil barang bukti, tapi barang bukti dari sana itu sudah dibalikan. Ini seperti itu. Dan saya memang sudah dari Desember awal itu, Desember memasuki Januari itu saya sudah yang udah harus selesai. Ngapain saya harus lanjutkan? Ya, jadi itu udah saya selesaikan gitu loh. Cuman emang saya belum sempat untuk proses cabut. Kali Statement kalau dia punya utang piutang ya, maksudnya saya nggak pernah mau membuka aib apapun itu. Namanya orang sudah masa kita kalau dibilang udah cerai lu ribut utang piutang segala macam. Tapi balik lagi apapun yang saya ucapkan itulah berdasarkan apa yang saya rasakan. Contoh seperti itu, Mas. Nah, jadi seperti ini kan, ketika saya ini pun lewat lawyer loh ya, jadi emang ada bukti dari lawyer. Jadi emang saya sempat ketika kita bentrok, jadi saya sempat menagih yang dia pakai gitu. Terus kemudian dia bilang nanti katanya. Terus ditanya lagi Kak sama lawyer aku beberapa kali, terus nggak tahu kapan nanti kalau mau info. Terus ada juga dari pihak lawyer dia, ketika keluarga saya bertanya, dia bilang nanti setelah selesai sidang gitu. Sebenarnya saya udah nggak gubris kan soal itu kan, saya udah nggak gubris kan. Ketika media nanya sama saya juga soal itu kan saya juga bingung gitu. Intinya gitu sih. nah kali mungkin tadi soal balik lagi ke soal cincin, katanya itu juga bukan berlian dan harganya enggak. Saya itu kemarin nangis bukan karena dia melaporkan saya, cuman saya ke-trigger ketika bagaimana cara dia memperlakukan saya. Saya ke-trigger gitu ketika saya berbicara di media. Jadi sekarang kan saya juga lebih yang melindon yang saya sebenarnya nangis bukan nangisin dia Mas, nggak nangisin takut dia laporkan, enggak sama sekali gitu loh. Intinya saya ke-trigger, gila ya ada ya orang seperti itu gitu loh. Sedangkan kita tuh berjuang benar-benar dari dalam keadaan lunas. Ini kan kesalahan. Makanya saya menunggu momen di mana saya bisa bertemu dengan dia. Itu aja sih sebenarnya clear. Sebenarnya nggak perlu kok dia maksudnya wawancara sana, wawancara untuk image dia selalu terlihat baik gitu ya. Face to face aja gitu. Dari dulu kan saya tunggu face to face. Terakhir kali